Berharap gitu kayak gini dia lihat aku gitu kan, betapa aku tuh benar-benar serius mempertahankan rumah tangga gitu kan. Seakan-akan sekarang semuanya apa sih, nggak ada asap nggak ada api, orang bilang aku yang salah selingkuh gitu, nggak mau tutup aurat lagi kata orang kayak gitu. Masalahnya bukan itu, saya tekankan lagi bukan itu masalahnya. Masalahnya itu gue tukang cemburu. Hubungan antara Mbak Intan dan Bang Mail akan berpisah. Ngapain dipaksa, orang nggak cinta sama kita gitu loh. Aku berusaha sekarang ini tegar gimana aku bisa menerima kenyataan. Jadi sekarang ini aku berusaha tegar untuk menerima kenyataan dan supaya bisa bangkit bahagia gitu. Dan penglihatan saya pun nggak akan balik lagi. Ya. Akan bertemu dengan sosok yang lain. Jadi nanti berbalik ke depannya, berbalik antara Mbak Intan yang akhirnya jauh baik-baik saja, ya happy, pekerjaan, keuangan, semuanya Mbak Intan jalani dengan sangat happy. Namun kebalikannya yang terjadi dengan Bang Mail. Allahu alam ya, kita serahkan semuanya, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi dari metode kartu tarot saya melihat ada sosok laki-laki yang terjatuh dan tertusuk banyak pedang ya, yang mengartikan akan ada luka di hatinya, di kehidupannya, akan ada penyesalan, akan ada kesedihan yang berkepanjangan. Hai para netizen, apa kabar hari ini? Kembali lagi bersama saya Hart Gumai di Ramalan Asik Melihat dari Mata Batin. Episode kali ini ya cukup spesial, ya, bahkan sangat spesial. Karena saya kedatangan bintang tamu ya, yang pemberitaannya ada di mana-mana. Menikah belum lama, namun terjadi sedikit konflik ya, dan terkuak di berbagai infotainment. Ya. Cantik, ya, bertalenta, ya kurang apa lagi. Ya. Namun jalan hidup kita tidak ada yang tahu. Kita langsung tanya saja ya, dan saya juga akan mewakili para netizen untuk langsung bertanya dan melihat ramalannya seperti apa dengan Mbak Intan Ratna. Iya. Halo. Apa kabar Mbak? Baik. Nah Mbak Intan, ini kan kita di Ramalan Asik ya, banyak para netizen di luar sana tuh yang nanya ke kita ya. Dan juga pertanyaan dari saya juga ya. Jadi gini Mbak Intan kan mohon maaf sebelumnya dengan Bang Mail ya, saya panggilnya Bang Mail ya. Dengan Bang Mail ya, yang merupakan suami dari Mbak Intan ya, yang kita ketahui sebelumnya kan sudah menjalin hubungan sebelum menikah itu 2 tahun. 2 tahun LDR ya. Lalu akhirnya memutuskan untuk menikah. Ya. Menikah pun jarak waktunya belum terlalu lama ya. Namun terjadi konflik yang tentunya tidak diharapkan oleh Mbak Intan sama Bang Mail ya. Dan semoga akan baik-baik aja. Ya. Tapi kalau saya boleh bertanya, Mbak Intan, pertanyaan pertama ya, 2 tahun ya LDR ya, hubungan 2 tahun, lalu memutuskan untuk menikah. Mbak Intan meyakini bahwa Bang Mail ya, untuk menjadi pasangan hidup Mbak Intan. Itu Mbak Intan pertimbangannya saat itu apa sih Mbak? Apa yang Mbak Intan lihat dari sosok Bang Mail? Dari hati lah pastinya. Iya, udah klik aja, aduh ini ganteng banget, baik, kerja keras gitu ya. Masa depan pun kayaknya terjamin juga kan. Dari awalnya dia kan dari nol tuh, dia belum punya apa-apa, sehingga aku lihatnya tuh dia tuh perjuangannya tuh keras untuk mendapatkan aku tuh. Perjuangannya keras. Waktu pertama kali pacaran itu sering telepon, sering apa, pokoknya nonstop 24 jam tuh sampai tidur tuh visian gitu. Perjuangan dia dapetin aku tuh begitu bener-bener kuat banget ya. Dan saat itu jaraknya Bang Mail di Jakarta, Mbak Intan di Batam. Di Batam.
Jadi waktu itu aku masih mau main-main gitu, kirain cuman untuk temenan gitu kan, lucu-lucuan. Tapi dia memang bener-bener berjuang untuk dapetin aku tuh sampai aku tuh luluh gitu kan. Sebenarnya awalnya tuh cuma main-main gitu kan, lucu-lucu gitu. Akhirnya aku suka sama dia, pacaran. Berapa bulan kemudian ketemu sekali di mana di Jakarta, dia baru ngasih tahu bahwa dia tuh seorang roadman atau supir artis gitu. Aku kenalnya sih waktu itu belum YouTuber ataupun belum selebgram gitu, masih di bawah 100k followers. Istilahnya belum apa-apa, belum punya apa-apa, malah gimana ya gitulah gitu ya, belum ada apa-apanya gitu. Ya udah, tapi udah telanjur, udah pacaran, dia udah jujur, aku bilang ya udah jalanin aja karena kamu serius sama aku. Aku juga waktu itu udah ada rumah, udah ada mobil, udah ada usaha. Memang waktu itu kebetulan cari suami ya kan. Terus aku lihat udah ngeklik di hati, apalagi sih yang dicari, yang penting cari suami yang baik aja, sayang sama kita, sayang sama keluarga. Ya udah aku terima dia. Kita berencana mau nikah, waktu itu belum punya ada uang gitu kan, jadi dia ngumpulin uang dulu. Nggak taunya berapa bulan kemudian viral dia. Jadi dipermudahkan lah kita tuh nikahnya. Akhirnya nikahnya alhamdulillah lumayan mewah gitu. Hubungan antara waktu pertama kali antara Mbak Intan sama Bang Mail nih, pertama kali kenalnya di mana, Mbak? Waktu itu aku sering lihat habis rilis lagu single itu Dak Dikduk, aku tuh pulang ke Batam iseng-iseng main IG, baru-baru main IG juga kan. Jadi aku lihat lucu-lucu dia gitu, ih lucu banget sih anak ini gitu. Tapi aku tuh pertamanya jijik gitu lihat dia, ih jijik banget sih, aku ngebatin gitu ya, nggak boleh kita ngebatin ya. Ih jijik banget sih anak ini, sok gantengan, ngejekin orang lagi apa-apa gitu kan. Terus tiba-tiba dia ada bikin konten nyanyi gitu ya, ternyata dia manis juga gitu. Akhirnya aku follow, aku live, aku tonton dia live, terus gangguin dia, terus dia gangguin balik aku, jadi pakai akun fake dia gitu. Akhirnya kita saling suka gitu. Ya gitu akhirnya. Padahal kan waktu itu Bang Mail ini belum jadi apa-apa, belum menjadi public figure, belum ada konten YouTube dan lain-lain. YouTube belum, tapi IG ada. IG ada, cuman belum setenar sekarang. Apa yang Mbak Intan lihat ya sebenarnya? Jadi gini, kan biasanya sosok wanita cantik, ya seksi, ya seperti Mbak Intan, biasanya kan tipe-tipenya nih udah bisa kita baca, ya. Eksekutif muda, pengusaha, ya, tajir melintir dan lain-lain, ya kan. Cowok-cowok juga ngelihatnya agak takut nih ngedeket. Namun tiba-tiba Mbak Intan ternyata memilih Bang Mail yang saat itu belum apa-apa. Pertimbangan tuh apa sih, Mbak? Apa karena cuma lucu doang? Apa gimana? Aku kalau pengusaha yang kaya itu udah pernah pacaran ya, sakit hati, tersiksa batin. Aduh, aku pengen cari cowok tuh yang bener-bener serius deh sama aku deh gitu, bener-bener serius gitu kan, bisa ke jenjang pernikahan. Terus dia juga waktu itu gimana ya, perjuangannya sih, aku suka cowok perjuangan cintanya tuh gitu. Ada orang kan punya uang dengan segalanya, udah beli ini tuh kita jatuh cinta gitu kan. Aku sukanya dia lebih berjuang. Waktu itu aku tertarik gitu kan, nelpon menarik hati aku. Pokoknya perjuangannya banyak deh, ngasih pantun lah, nyanyi lah, ngomong di live lah, aku cintain gitu-gitu kan. Jadi aduh gitu. Ya klik aja, suka aja, lihat dia lucu gitu, terus lihat matanya manis kayak India gitu. Apa aku yang gila apa siapa sih ya? Manis. Oke. Berarti tipenya Mbak Intan nih yang manis ya, yang hitam manis ya, buat cowok-cowok di luar sana ya. Mungkin nanti kalau udah ketok peluk ya, kalau udah. Tapi kalau putih juga nggak ada masalah. Apa aja deh dikasih Tuhan, penting sayang deh, setia, janjinya itu ditepati, jangan star syndrome. Oke. Iya. Berarti lebih ke proses perkenalan sehingga membuat Mbak Intan jatuh hati. Iya. Jangan lupa diri juga, kita kan nggak selamanya di atas gitu kan. Itu sih aku ingat. Mungkin Mbak Intan juga melihat sosok Bang Mail ini orangnya lebih apa adanya ya dari awal. Nggak dibuat-buat, tidak seperti kebanyakan laki-laki di luar sana yang mengada-ngada, punya ini, kasih ini dan lain-lain. Aku lihatnya dia apa adanya, jujur sama aku. Terus pertama kali kenalnya ya gitu, nggak tahu deh aku ya gila apa gimana ya, udah lama jomblo udah bertahun-tahun kali ya, begitu dapat klik tuh kayaknya kayak orang puber kedua deh. Gitu. Nah, Mbak Intan kan setelah LDR lama lalu akhirnya menikah.
Dan saat itu juga sempat kalau nggak salah saya lihat pernikahannya mewah ya, terus saya sempat lihat, saya sempat nonton saat itu pernikahan kalian, karena saya juga sempat ngikutin si Bang Mail ya, preman terkuat di bumi. Ya. Jadi saat itu yang saya lihat memang waktu itu pun saya ingatnya Mbak Intan menikah dengan Bang Mail ini kalau tidak salah ya diwaliin sama kakak ya, abang, sama abang waktu itu ya, sama abang. Oke, nah setelah menikah ya yakin untuk menjalani rumah tangga, lalu berjalan lebih kurang 10 bulan, 8 bulan, dan akhirnya terjadi hal yang sekarang terkuak di mana-mana ya. Kira-kira nih Mbak, kalau saya boleh tanya, ya saya juga mewakili banyak para netizen di luar sana ya, mohon maaf sebelumnya. Ya, konflik apa yang terjadi atau hal apa yang akhirnya ini dari sudut pandang atau dari sisi Mbak Intan ya, sehingga terjadi konflik tersebut dengan Bang Mail. Ya. Waktu itu adem ayem aja, sebelum pergi kerja aku mah ngasih dia persiapan sebelum kerja, tasnya, bajunya, makannya, bantuin dia, udah salam cipika-cipiki gitu kan. Biasa seperti ini aja suami istri. Terus pulang-pulang aku waktu ditelepon waktu dia syuting, aku telepon lagi di mana, nggak diangkat-angkat. Biasanya dia ngirim video atau apa. Kebetulan waktu itu dia bilang pas dia pulang, tadi kenapa sih nggak di video? Biasanya ngasih video, biasanya di telepon nggak diangkat-angkat. Iya aku lagi syuting, kata kayak gitu. Cuman aku namanya istri udah cemberut nih, tapi aku tahan-tahan nih sampai rumah. Salah aku gitu ya. Berusaha sabar, nggak mau di waktu dia kerja aku ngomel, aku tunggu dia pulang ke rumah gitu kan. Sampai pulang rumah aku tanya, dianya marah, akunya nanya gitu. Terus aku kasih tahu nanti tadi syutingnya ada gimmick sama cewek, nggak ada. Oh ya tadi ada gimmicknya, disuruh tim kreatif goda-godain kata gitu. Yakin gimmick? Aku bilang gitu, iya gitu kan. Jadi jadi dia tuh marah, lagian kok nggak gimmick, kenapa sih? Jadi akhirnya dia tuh gimana ya, akunya ngomongin lagi ya ampun. jadi itu dia tuh mungkin ngerasa tertekan sama aku yang orangnya tuh cemburuan. Suka nanya-nanya, suka kepo, suka kekang-kekang dia gitu. Jadi mungkin dia tuh risih sama aku yang nggak berubah-berubah. So aku kan udah istrinya, kalau memang ada syuting kayak gitu, kalau gimmick aku nggak apa-apa. Cuman kalau nggak gimmick, kalau bisa jaga sikap ya. Aku nggak tahu siapa cewek, pokoknya sama siapa dia di luar sana, dia lagi syuting sama siapa. Aku mintanya kalau bisa, kalau nggak gimmick jaga sikap. Dianya marah, nggak terima gitu. Itu sih. Oke. Berarti memang ada pemberitaan di luar sana kan katanya cemburuan dari Iya, aku cemburuan orangnya. Sama syuting sama siapapun aku tanya, sebagai istri boleh dong. Kamu syuting sama siapa sih? Sama cewek. Istrinya siapa? Suami siapa? Oh, sama itu. Ya udah gitu. Nanti videoin ya. Jadi aku tuh aman. Dia sama istri yang itu. Oh, dia sama itu, udah. Cuman kalau nggak ada kabar, aduh, tadi sama siapa sih dia gitu kan, nanya gitu. Panik, kita nggak ditelepon, nggak diangkat-angkat gitu. Dan itu hal yang wajar ya Mbak ya. Istri nanya ke suami kemana, dengan siapa. Iya. Gimiknya seperti apa dan lain-lain, dan itu yang wajar. Nah, terus saya mau tanya satu lagi, di salah satu infotainment juga ada Bang Maeli ini menyatakan ketika diwawancarai dia bilang saya sudah nggak kuat lagi, sambil dia menangis, meneteskan air mata. Kan nggak akan ada asap. Iya, kalau nggak ada api. Iya. Memang salah saya, cuman salah saya ini apakah terlalu besar cemburuan ataupun lupa menghidang makanan, apakah itu terlalu fatalkah sehingga menceraikan saya? Kalau memang perempuan itu kan dari tulang rusuk yang bengkok gitu ya, jadi kalau memang saya salah ya jangan menyerahlah untuk mendidik saya, bimbing saya, ajari saya gitu kan, bukannya harus jalan perceraian satu-satunya, apalagi 1 tahun 2 tahun itu kan orang banyak ya ngasih tahu saya nasihatin saya. Itu pengenalan sifat dulu, watak dulu, gimana mencocokkan diri dulu. Wajar kalau memang banyak ributan. Tapi mungkin si Mail ini udah nggak tahan kali ya sama sifat aku. Ya udah, mau bilang apa? Mungkin menurut dia itu adalah fatal, ya udah gitu kan. Menurut aku ya kecewa, sakit hati, pasti sakit hati, kecewa karena
saya mencintai dia itu apa adanya. Waktu sebelum dia terkenal, saya mencintai dia apa adanya. Kekurangan dia, dari manapun kekurangan dia, saya terima apa adanya. Sampai teman-teman saya ngeledekin saya. Saya pulang dari Jakarta kan bikin single. Kirain kamu dapat pacar yang ini. Oh, udah lihat belum cowoknya Intan? Dia tuh yang bengak itu. Mungkin teman saya masih nonton, dia inget itu 2 orang. Tapi dia baik. Aku bilang ada cowok satu lagi. Aku bilang gitu kan. Ya kaya terkenal juga, tapi aku ngelihat dia tuh nggak serius. Aku bilang kayak gitu, tapi yang ini baik orangnya. Makanya saya tuh bisa terima apa ada dia. Kenapa sih dia nggak bisa terima apa ada dengan diri saya? Misalnya saya tuh orangnya manja, nggak bisa kerja nih. Memang aku kan dari kecil lahir itu udah pakai pembantu, memang nggak bisa kerja. Tapi kan aku mau berusaha. Yang aku nggak bisa masak loh gitu kan. Tapi aku belajar, aku masak iya gitu kan. Kayak nyuci piring atau apa tuh aku kurang. Kalau aku sering. Padahal aku kalau di rumah tangga tuh, kamu udah minum belum? Udah makan? Sering nanya gitu, tapi masih kurang buat dia. Sampai dia tuh, kamu minum nanti kamu dehidrasi kalau kamu gak minum. Saya paksa gitu. Mungkin menurut dia aku belum jadi istri yang sempurna, makanya dia cerain aku gitu. Ada nggak sih Mbak pernyataan dari Bang Mail ini bilang mungkin sebelum-sebelumnya pernah bilang ke Mbak Intan, kamu harusnya sebagai istri harusnya bisa masak, bisa seenggaknya enggak ada. Nggak ada sih. Mungkin salah satu alasan. Tapi tiba-tiba dia pulang ke rumah saya, dia menyalahkan itu, Intan ini nggak bisa jadi istri yang seperti dia inginkan. Ya apa salahnya saya pulang kerja begini? Padahal kamu pulang kerja, aku bilang, padahal kamu pulang kerja, aku tanya lo mau makan apa, udah minum obat belum gitu. Kok kayaknya kesannya kayak cari-cari kesalahan aku gitu. Padahal kamu pulang, udah minum obat belum, mau minum nggak mau minum. Mungkin dia tuh, aku salah sih. Mungkin dia tuh udah kesel lihat aku pulang-pulang malah nanya. Tadi kenapa sih telepon nggak diangkat, malah nanya itu apa salahnya pulang-pulang sih ini minum dulu baru nanya. Mungkin itu salah ya udah memang aku salah, tapi kenapa sih masalah sekecil ini pakai perceraian gitu loh. Kan cuman masalah hidang minum apa namanya istri, ini dia udah pulang nih. Yang tadi kenapa sih kamu nggak gitu kan. Kita udah nggak sabar pengen nanya, karena aku takut di telepon di jalan itu nggak diangkat-angkat ataupun ngomel dari telepon itu, takut nanti keganggu kerjaan gitu kan. Jadi aku nunggu dia sampai pulang gitu. Aku ditanya malah nggak seneng. Ya udah deh, mungkin udah fatal buat dia, mau bilang apa. Aku udah capek nangis, ini udah habis nangis. Aku mau kasih 2 pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang satu ini, sekarang kan persidangan sedang berlangsung. Kapan ketok palunya? Dalam akhir bulan sih, Maret. Maret. Pokoknya 1 bulan ini kelar. Tapi kita nggak tahu ya, banyak macam-macamnya. Karena kan kita lihat kan itu hukum-hukum, nanti pengacara aku deh yang jelaskan. Kalau dari pengacara aku sih menilainya ini nggak ada unsur-unsur memenuhi persyaratan perceraian, karena kan yang memenuhi unsur-unsur perceraian itu kan seperti KDRT, perselingkuhan, narkoba, perjudian, itu kan udah fatal gitu. Nah ini kan masalah percemburuan, egois, manja, ataupun akunya tuh suka ngambekan, keluar dari rumah gitu kan. Jadi mungkin itu jadi pertimbangan kali ya. Tapi aku nggak tahu deh hakim yang memutusin, biar pengacara aku ataupun pengacara dia sama hakim yang bekerja itu. Jadi hal-hal sepele ini yang diajukan ke persidangan jadi aku juga kaget ya, nggak tahu deh. Aku udah pasrah aja. Kalau memang aku nggak bisa maksa, aku udah nelpon keluarga dia, teman-teman terdekat dia, udah telepon mana-mana, tolong satuin kami, minta maaf. Kalau Intan ada salah, Intan mau perbaiki diri. Mungkin Intan belum jadi istri yang sempurna di mata dia. Ya itu kan butuh proses. Sembilan kan baru 8 bulan, memang masih banyak kali Intan mesti belajar jadi istri, dari masak, dari bersih-bersih gitu. Yang jelas Intan mau belajar. Ya maklum lah, Intan waktu gadisnya juga pakai pembantu, tapi Intan mau belajar. Semenjak jadi nikah, Intan mau masakin dia walaupun mungkin gak enak gitu kan. Ya udah mungkin dianya udah nggak bisa lagi, Intan kamu gini dia bilang sama orang tua aku nggak kuat sama sifat kamu yang egois ataupun yang suka ngambek gitu ya, ngomel-ngomel gitu ya. Ya udah mau bilang apa, perempuan kan pada dasarnya seperti itu. Tapi kalau laki-laki nggak bisa mengerti, kita susah juga untuk memaksakan hidup sama dia yang nggak bisa mengerti perempuan. Yang jelas aku mau berubah, kamu mau seperti apa. Bahkan kalau memang kamu maunya aku seperti apa, kamu nggak boleh cemburuan, pendiam, nurut dah gitu. Asal rumah tangga kita tuh bisa dipertahankan gitu kan. Jangan sampai orang lain tuh tertawa melihat kita gitu kan. Tapi dia nggak mau, ya udah mau bilang apa
kita lihat aja lah. Harusnya saling menerima dan ada komunikasi. Saling menerima kekurangan. Deh, aku kekurangannya kayak gini, kekurangan kamu kayak gitu, aku terima kekurangan kamu gitu. Bahkan waktu kamu belum terkenal, aku siap gitu menikah sama kamu yang belum punya apa-apa. Dan waktu itu aku alhamdulillah ada gitu kan. Apalagi sih nanti rezeki juga nggak kemana, aku mikirnya gitu kan. Tahu-tahu dia terkenal, akunya jatuh. Istilahnya akunya itu bukan jatuh sih, aku berani meninggalkan usahaku demi dia, tinggal di Jakarta gitu kan. Baru 8 bulan udah cerai gitu. Oke. Saya akan coba langsung ramal Mbak Intan ya, dengan metode kartu tarot ya. Terakhir pertanyaan sebelum kita ramal, dengan konflik yang terjadi ya semuanya, Mbak Intan dengan Bang Mail masih cinta? Aku ya, aku masih cinta masih, cuman aku kebangetan banget sih gitu. Sebelum waktu di tempat wawancarain di TV sebelumnya, aku tuh masih berharap banget gitu. Ayo gitu, mohon nangis aku, ayo sayang. Sekarang ini aku ya ampun, aku udah ngemis kayak gitu, kok nggak ada sih hati nurani dia ataupun keluarganya melihat aku udah berjuang gitu. Apa sih gitu kan? Aku telepon udah, minta mohon udah, berjumpa langsung sama orangnya waktu di mediasi juga udah, ayo sayang, udah nggak bisa gitu. Ujung-ujung, aduh aku harus kayaknya ada tawaran, aku berserah diri deh, mana tahu dari media bisa mempersatukan kami gitu. Berharap gitu kayak gini dia lihat aku gitu kan, betapa aku tuh benar-benar serius mempertahankan rumah tangga gitu kan. Tapi nggak ada hati itu nggak ada tergerak gitu, nggak tahu hati nuraninya udah apa gitu ya, Mail. Kalau kamu nonton, hati nurani kemana sih gitu. Sakit banget tuh, sakit ya. Kalau mau teriak gitu. Air mata udah habis. Udah habis gitu. Yang ada sekarang ini, ya ampun. Ya udah, apa kata kamu, apa mau kamu, oke deh sekarang gitu. Udah kesel banget gitu. Dengan cara lembut udah, dengan cara apa sih maunya lagi gitu. Mengemis juga udah, maunya seperti apa gitu. Tolong deh gitu, bersuara kamu, jangan diem aja gitu. Seakan-akan sekarang semuanya apa sih, nggak ada asap, nggak ada api. Orang bilang aku yang salah, selingkuh gitu, nggak mau tutup aurat lagi kata orang kayak gitu. Masalahnya bukan itu, saya tekankan lagi bukan itu masalahnya. Masalahnya itu gue tukang cemburu gitu. Ya aku tahu itu, aku punya kekurangan banget, memang cemburuan orangnya, tapi ya nggak berlebihan. Kamu sama siapa tadi? Nggak kayak gitu, kayak kalau di konten main mukul-mukul, nggak kayak gitu. Cuman aku tuh emang ngambekan orangnya gitu. Kalau ada ya, tapi kalau ada kabar, ada apa kan tenang gitu. Oke, jadi gitu. Aduh maaf, aku emosian di sini. Semua terluap-luap di sini. Iya, aku udah ini soalnya di sana aku udah nangis dan mohon, udah berjuang banget gitu, kayaknya nggak ada hati nuraninya, tergesit sedikit pun aku, ya Allah, aku bilang gitu. Oke. Mbak Intan, sekarang ya saya juga kita mengajak para netizen di luar sana ya. Banyak di luar sana juga bertanya-tanya nih, nanti Mbak Intan, Bang Mail akan seperti apa ya. Maut, jodoh, rezeki itu sudah diatur. Semuanya sudah diatur. Tapi ada sudut pandang lain ya, yang di sini akan kita lihat dari metode kartu tarot, dari ramalan. Udah pernah belum? Belum. Kita mulai ya dengan perjalanan hidup Mbak Intan dalam rumah tangga ya. Asmaranya, konflik yang terjadi, apa yang akan terjadi ya. Saya akan mencoba melihat ya. Jadi Mbak Intan, sedikit saya jelaskan, kartu tarot hanya sebagai metode ya, semuanya akan kembali lagi secara natural, secara alami ke pembacanya, ke sayanya. Saya akan membuka di sini di dua kartu pertama. Dua kartu pertama di sini saya melihat yang pertama, yang keluar duluan di sini saya melihat karir untuk Mbak Intan. Ya. Untuk Mbak Intan di sini saya melihat karir Mbak Intan nanti ke depannya cukup bagus. Alhamdulillah, amin. Menghasilkan banyak pundi-pundi uang. Ya. Saya kasih lihat dulu ke para netizen. Di sini ada Eight of Pentacles. Ya.
Jadi kalau dalam kartu tarot Pentacles ini adalah uang. Ya. Ini sosok saya artikan sosok Mbak Intan ya, yang sedang bekerja menghasilkan uang ya. Akan fokus nantinya akan fokus berkarir menghasilkan uang. Ya. Kerja keras sendiri, hasil kerja sendiri ya. Namun di kartu kedua di sini ada King of Wands. Apa tuh? Bapak-bapak itu? Laki-laki ya. Sugar daddy kah? Udah maaf. Iya. Ini laki-laki yang sedang melamun sendirian melamun ya. Ini saya melihat sosok dari Bang Mail sendirian, seperti kesepian, melamun ya. Banyak pikiran ya. Lalu di sini juga ada kesedihan, ada kekecewaan ya dari Bang Mail ya, ada penyesalan. Yang mengartikan di sini saya melihat untuk hubungan antara Mbak Intan dan Bang Mail ya, nantinya akan disebutkan ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kan kita Langsung saja ya. Akan berpisah. Ya mau bilang apa kan? Aku udah berjuang gitu kan, kelihatannya memang iya keras gitu, dia keras banget. Siap. Sakit hatiku banget. Jodoh kan sudah diatur ya Mbak. Harus ikhlas. Harus ikhlas. Terkadang manusia itu dikasih dulu Tuhan pelajaran, pembelajaran. Pembelajaran. Jadi Mbak Intan belajar dulu di yang sekarang, yang kemarin ya, nanti baru dapat yang pas. Bismillah. Yang jauh lebih baik. Ya, amin. Waduh. Saya ngikut deg-degan. Oke. Kita lanjut ke kartu berikutnya. Apa yang akan saya buka di sini di dua kartu berikutnya ya. Di sini ada Ten of Swords, 10 pedang. Ya. Lalu ada sosok laki-laki di sini. Ya. Sosok laki-laki tertusuk-tusuk 10 pedang. Ten of Swords. Ya. Di sini ada sosok laki-laki yang nantinya akan jatuh ya, dalam kehidupannya, dalam karirnya. Ya. Siapa sosok laki-laki ini? Tentunya ini related dengan kehidupan Mbak Intan, ya, Bang Mail. Ya. Allahu alam ya, kita serahkan semuanya, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi dari metode kartu tarot saya melihat ada sosok laki-laki yang terjatuh dan tertusuk banyak pedang, ya, yang mengartikan akan ada luka di hatinya, di kehidupannya, akan ada penyesalan, akan ada kesedihan yang berkepanjangan. Itulah kenapa seharusnya ketika sepasang manusia memutuskan untuk menikah, lalu akhirnya memutuskan untuk bercerai, harus berpikir matang-matang. Ya, nantinya akan seperti apa, akan berdampak seperti apa. Saya lihat tadi untuk Mbak Intan malah setelahnya karirnya bagus, ya, menghasilkan rezeki yang lancar, ya, walaupun sendiri. Ya. Tetapi dari sosok Bang Mailnya kesepian, sendiri, menyesal, ya. Seperti di sini tertusuk-tusuk pedang. Ya. Sedih, Mbak? Atau udah biasa aja? Di sini kayaknya kelihatan biasa, ini remuk nih semua nih, remuk. Cuman ya agak terobati sih dengarnya. Nah, ini agak cocok juga di kartu pertama tadi, dua kartu pertama ada King of Wands, lalu di sini ada King of Swords. King of Swords, sosok laki-laki yang akhirnya dia memegang pedang. Jadi keterpurukan dari sosok Bang Mail ini nantinya beliau akan mencoba untuk bangkit lagi, tetapi sayangnya saat dia mencoba bangkit lagi, saat itu dia sendirian.
yang selama ini ada sosok yang mendampingi, Mbak Intan mendampingi, mensupport, ya ada komunikasi, ada pembicaraan, saling support, dan dia sendirian. Ya. Kalau kita bicara tentang keyakinan agama, ya sosok perempuan, sosok laki-laki dipertemukan menjadi satu lalu menikah, ya kehidupan akan semakin terang, ya perjalanan hidup akan semakin lancar, ya apapun yang dilakukan suami, apapun yang dilakukan istri, semuanya akan berkibar, ya akan semakin kuat, ya akan semakin lancar. Namun karena keputusan yang beliau ambil, ya sebuah langkah yang salah, yang akhirnya membuat keterpurukan, ya dan kesendirian beliau. Ya. Jadi nanti berbalik ke depannya, berbalik antara Mbak Intan yang akhirnya jauh baik-baik saja, ya happy, pekerjaan, keuangan, semuanya Mbak Intan jalani dengan sangat happy. Namun kebalikannya yang terjadi dengan Bang Mail. Kalau kita semua bicara tentang karir di dunia entertain, public figure, ya sosok Bang Mail ataupun saya ataupun Mbak Intan ketika tidak berusaha keras untuk mempertahankan karir, ya maka akan hilang, ya akan tenggelam, ya kan. Bang Mail saat ini saya perhatikan lebih kuat di konten YouTuber, ya sama seperti beberapa selebritis lainnya, ya. Namun kalau tidak bertahan akan tenggelam, dan itu yang akan terjadi dengan Bang Mail, akan tenggelam. Ya semoga yang baik-baik saja yang terjadi, Mbak. Ya. Kalau saya lihat misalkan dari lubuk hati Mbak Intan yang paling dalam, ada nggak keinginan atau pertanyaan di dalam hati? Mungkin nggak sih aku pernah nggak sih terbesit balik lagi? Iya, kira-kira ada nggak sih kemungkinan jadi balik gitu atau gimana gitu. Aduh, aku nih menghayal aja ya otakku ini, Allah. Udah jelas-jelas nggak mau, masih aja maksa, ya ampun. Ya gitu aja sih. Oke, untuk pertanyaan yang satu ini... Tadi udah dibilang nggak ya? Untuk pertanyaan yang satu ini sebenarnya saya juga nggak perlu lihat dari kartu tarot, ya. Ini sebenarnya kalau Mbak Intan bertanya, mungkin nggak akan balik lagi, ya. Karena kan kita nggak tahu jalan hidup. Iya, mana tahu udah cerai balik lagi nggak sih? Tapi betul. Aku udah deh, kalau udah cerai udah aja deh. Gitu. Banyak yang terjadi, Mbak. Ada yang berpisah 20 tahun, 15 tahun, anak udah gede-gede, tahu-tahu balik lagi. Tapi ya udah nggak usah deh. Kalau udah cerai. Orang aku nggak mau lagi. Kalau udah dibuang mah dibuang aja. Nggak bisa lagi aku mah. Betul. Dan penglihatan saya pun nggak akan balik lagi. Akan bertemu dengan sosok yang sosok laki-laki muda. Aduh, muda lagi pula. Masih muda. Aduh, ya, udah trauma yang lagi akan berjuang mendekati Mbak Intan. Sosok laki-laki ini masih muda. Aduh, masih muda lah. Aduh, Yusti. Saya lihat ini sosok ini dia mempunyai bisnis, usaha. Ya. Sosok laki-laki ini punya usaha. Ini abang ini bener-bener ini nih. Gila lah. Aduh. Oh, ada ya, ada. Enggak ada. Enggak ada loh. Yusi nih. Enggak. Jadi ketawa. Astagfirullah. Banyak teman-teman saya mah, cuman saya memang namanya kita lagi cerai kan, kita fokus perceraian. Ya sebenarnya mau jadi istri orang atau tidak istri orang pun sebenarnya wajar kalau ada yang mendekati. Iya. Nah, bukan apa-apa, semenjak kejadian ini banyak banget gitu, itu godaan kali ya. Betul. Inilah itulah gitu kan ya. Aduh, aku nih lagi fokus, mungkin kata Tuhan, mungkin ini godaan kali ya dalam pikirku. Jangan-jangan ini godaan, enggak fokus ke sini deh gitu. Tapi itu memang iya, kita kalau lagi galau, lagi apa itu buaya gitu keluar gitu ya. Cuman aku fokus pada ini gitu. Mana tahu ada jalan Tuhan bisa baik lagi. Jadi kedepannya bisa baik gitu. Itu sih aku harap. Ya. Kalau misalkan ketok palunya terjadi cepat, lalu sosok laki-laki pebisnis tersebut mendekati langsung Mbak Intan, kira-kira mau langsung buka hati atau tahan kan dulu? Ada masa idahnya loh 3 bulan, sabar. Masa idah 3 bulan. Iya. Gitu deh. Aku serahin sama Tuhan deh, kalau memang ada jodoh alhamdulillah. Ya.
Pokoknya aku udah serahkan sama Tuhan. Dulunya memang aku pokoknya harus Tuhan, harus dia. Aku nggak mau ya Tuhan ya. Aku maunya dia. Dia tuh terganteng di dunia. Aku bilang gitu kan. Pokoknya aku sayang banget, cinta banget sama dia dari nol. Aku sama dia. Aku bilang gitu kan. Aku nggak bisa lupain tuh mata dia gitu kan, sampai bodoh gitu nangis gitu kan. Tapi semakin lama, aku makin hari aku udah berjuang gini, udah nangis ini dia nggak ada etikat, maksudnya luluh kayak gimana gitu dari keluarga atau gimana mau mempertahankan atau memberi kesempatan gitu, nggak ada. Jadi aku tuh merasa ya udah dia orang dia nggak cinta lagi sama aku, kok aku memikir sendiri kan. Ngapain dipaksa orang nggak cinta sama kita gitu loh. Aku berusaha sekarang ini tegar gimana aku bisa menerima kenyataan. Jadi sekarang ini aku berusaha tegar untuk menerima kenyataan dan supaya bisa bangkit bahagia gitu. Betul. Ya memang kalau misalkan dalam hidup kan kita permasalahan tuh pasti ada yang nggak cuman baik-baik aja, pasti ada buruknya juga. Ya, pasti ada permasalahan juga. Ya, tergantung dari kita bagaimana cara kita menyikapinya, ya, permasalahan yang terjadi. Yang pasti ya konflik yang terjadi sekarang ya saya cuma mau menyampaikan bahwa ternyata ada sosok laki-laki yang nantinya akan berusaha ya, bahkan dia berjuang keras untuk mendekati Mbak Intan. Sosok laki-laki ini dia masih muda ya, single ya, bukan suami orang ya. Karena sekarang kan lagi musim tuh pemberitaan ya. Single, masih muda, umurnya tidak lebih dari 35 tahun. Dia di kisaran di bawah 35 tahun ya. Berkulit putih ya. Pebisnis ya, dia mempunyai bisnis usaha ya. Dia sampai saya lihat sampai dia berusaha untuk nantinya ini loh aku punya ini buat kamu. Ini loh aku siap tanggung perjalanan hidup kita karena aku udah siap ini dan ini, rumah, usaha dan lain-lain segala macam. Kira-kira. Aduh, nanya lagi. Sosok laki-laki ini sosoknya baik, ya. Sosoknya baik, ya, bertanggung jawab, ya, dan nantinya akan bertahan lama dengan Mbak Intan. Aku nggak muluk-muluk mah, udah capek pacaran, udah capek, udah serius, udah nikah ya kan, nggak mau pacaran lagi, gue janda lagi gitu. Kalau ternyata ngedeketin selebritis lagi gimana? Public figure, apakah akan ada trauma? Apakah gimana? Atau Mbak Intan sekarang malah nanti kalau misalkan maksudnya kalau misalkan terjadi ya perpisahan dan lain-lain. Aku mana aja deh yang dikasih Tuhan, udah itu syukuri. Siapapun lah dia. Yang penting dia bisa menepati janji dia, sayang sama saya, sayang sama keluarga saya, menerima saya, kekurangan saya. Banyak banget kekurangannya soalnya, dari manja, dari suka ngomel, dari ya masak nggak pandai. Saya mau belajar gitu, masak masak yang biasa-biasa bisa gitu. Gitu dah, banyak kurang ngomel-ngomel, cemburuan yang paling saya, cemburuan orangnya. Tapi nggak berlebihan gitu ya. Oke, Mbak Intan, jadi sekarang para netizen kan jadi tahu nih, untuk para netizen amalan asik yang tadinya sosok Mbak Intan Ratna ya, cantik, bertalenta ya, akhirnya tahu kalau ternyata belum bisa masak ya. Manja, memang manja dari kecil ya. Semuanya butuh asisten dan lain-lain ya. Cemburuan ya, sangat cemburuan ya. Jadi ini juga mungkin sosok laki-laki ini kalau misalkan sekarang nonton ya, mungkin udah ngincer ya kan? Tiba-tiba nonton harus tahu ini sosok Mbak Intan ini cemburuan sekali dan nggak bisa masak. Bisa masak dikit. Okay. Berarti aku harus dapetnya orang yang sabar. Kalau orang yang emosian, keras, nggak bisa mendampingi aku. Betul. So udah pernah kan kejadian seperti ini, yang keras, yang emosian nggak akan dapat. Tapi kalau orang yang sabar, orang yang ngomel, orang suka cemburuin, harus laki-laki yang sabar. Iya sayang, aku yang iya sayang. Jadi harus orang yang kayak gitu kali ya dapatnya. Tapi kalau orang ya sudah apa sih, wah itu nggak akan dapet ini. Ya kan? Nah itu jadi catatan tuh ya buat cowok-cowok yang sabar deh yang kayaknya. Sabar.
biar kalau Saling-saling sama sabar kali ya. Iya. Sabar sama saling menerima. Iya, saling menerima. Kekurangan masing-masing. Ya. Oke, Mbak Intan, cukup episode kali ini ya. Makasih. Benar-benar Ramalannya. menarik. Ya. Ramalan ini boleh dipercaya, boleh nggak dipercaya, ya. Mau rezeki jodoh kembali lagi sudah diatur yang di atas, ya. Cuman hasil ramalan saya melihat sih Mbak Intannya setuju. Tinggal kita tunggu nanti, ya. Aduh, Kita- deg-deg. Termasuk saya nunggu ketok palunya sama sosok laki-laki yang Siapa sih? Kira-kira kalangan mana sih itu ya nanti ampun? muncul di pemberitaan di media. Kita tunggu itu ya. Oke, Mbak Intan, makasih ya. Terima kasih. Makasih udah datang Iya. di Ramalan Asik ya. Semoga semuanya yang baik-baik untuk Iya, yang kehidupan baik-baik Mbak Intan. aja. Ya. Saya, para netizen semuanya mendoakan semua yang baik-baik terjadi dalam kehidupan Mbak Intan. Amin. Tetap sabar, Iya, sabar. ya, terus kuat ya, karena Mbak Intan wanita yang strong. Harus kuat. Iya, Oke. harus. Oke, para netizen ya. Saya Hart Gumai di episode kali ini di Ramalan Asik beserta Mbak Intan Ratna. Halo. Ya. Cukup di episode kali ini di Ramalan Asik melihat dari mata batin. Nanti saya akan kembali lagi di episode berikutnya. Ya, saya dan Mbak Intan undur diri dan sampai jumpa. Dah.